Baik teman-teman, materi kita pada kesempatan kali ini adalah komunikasi pendidik sebaya. Pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu agar mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung atau secara lisan maupun tak langsung atau melalui media. Komponen komunikasi. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Pesan, pernyataan yang didukung oleh pesan. Maksudnya di sini yaitu penegasan kembali, berisi penegasan ulang dari rangkaian argumen yang ada pada bagian atau yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian media, yaitu sarana atau saluran pendukung pesan apabila komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, misalnya telepon atau media lainnya. Kemudian komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Selanjutnya efek, dampak sebagai pengaruh dari pesan itu. 1. Proses komunikasi tatap muka atau komunikasi langsung. Komunikasi tatap muka di sini artinya suatu proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator dan komunikan, saling berhadapan dan saling melihat. Kedua, proses komunikasi bermedia atau komunikasi tak langsung, yaitu komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi antar personal atau interpersonal communication, yaitu komunikasi antar komunikator dengan seorang komunikan yang sifatnya dialogis. Artinya, seorang penyuluh atau pendidik sebaya memberikan penjelasan materi kepada kliennya. Dalam hal ini individu ya, penyuluhan individu. Kemudian kedua, komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah komunikan. Jumlahnya banyak. Dalam hal ini istilahnya kalau di pendidik sebaya adalah penyuluhan berkelompok. Baik, selanjutnya manfaat komunikasi. Pertama, sarana berhubungan dengan orang lain. Kedua, menyampaikan pesan yang diinginkan. 3. Tukar menukar informasi atau pengetahuan. 4. Menghilangkan jarak antara satu orang dengan orang lain. Kemudian teknik komunikasi yang baik. Pertama, berbicara yang jelas dan tegas agar orang bisa mendengar dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian kedua, berbicaralah menurut suatu urutan yang sistematik dan jangan terlalu lama. Ketiga, ikutilah secara seksama apa yang dibicarakan orang lain dan memberikan tanggapan atau umpan balik. Kemudian yang keempat, jangan menyelah, memotong, atau berteriak kepada orang lain ketika ia sedang berbicara. Kelima, gunakan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam kalimat-kalimat pendek dan komunikatif yang jelas. Kemudian yang terakhir, bersikap peka terhadap bahasa tubuh orang lain dan juga kepada apa yang mereka katakan.
Selanjutnya teman-teman, hal-hal yang penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Harus memperhatikan atau mengamati siapa komunikannya. Harus memperhatikan atau memilih media apa yang digunakan. Jadi, ketika kita akan turun menyuluh, maka kita harus perhatikan baik-baik media yang akan kita gunakan, apakah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian harus menentukan efek apa yang diharapkan. Jadi ada feedback materi yang akan kita sampaikan kepada komunikan yang menerima materi kita nantinya. Kemudian pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa. Jadi buatlah penyuluhan kalian itu bervariasi, menarik, agar peserta kita itu tidak bosan. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat mengerti. Selanjutnya, faktor pendukung komunikasi. Pertama, mendengar aktif. Sikap terbuka, kemudian peka terhadap situasi, penggunaan bahasa yang komunikatif, kemudian pemberian umpan balik. Jadi kita sebagai penyuluh, sebagai pendidik sebaya, kita juga harus punya sikap yang namanya mendengar aktif, yaitu sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan atau perbincangan orang lain. Sikap mendengarkan yang terfokus dan selalu memberikan respon-respon komunikasi nonverbal dan verbal yang sederhana. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah pemberian umpan balik. Jadi setelah kita memberikan penyuluhan, usahakan ada feedback antara komunikator dan si komunikan, antara si penyuluh, si pendidik sebaya dengan peserta atau klien kita. Semoga dimengerti ya. Oke, baik teman-teman, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi komunikasi pendidik sebaya ini bermanfaat untuk kalian semua dan siap diaplikasikan di sekolah masing-masing, terutama si pendidik sebaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.